Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. Halo sobat semuanya, balik lagi di kabar Timnas Indonesia. Kali ini kita akan membahas salah satu pemain keturunan yang sebelumnya sempat bergabung ke dalam Timnas Indonesia namun ia menolak. Ya, salah satu pemain tersebut yakni bernama Jordi Weghman yang sempat mencuat saat era kepelatihan awal Sintayong di Timnas Indonesia, tepatnya sekitar tahun 2021 lalu hingga tahun 2022. Lebih lanjut, pemain keturunan Jakarta ini masuk radar naturalisasi oleh PSSI berbarengan dengan sosok pemain lainnya pada saat itu yakni Jordi Amat, Seny Patinama, hingga Sandy Walsh. Namun berbeda dengan tiga pemain tersebut, sosok Jordi Weghman sendiri ini dikabarkan tidak melanjutkan proses naturalisasinya. Walhasil nama Jordi Weghman sudah tidak masuk dalam daftar list pemain yang pada saat itu pemain keturunan yang hendak dinaturalisasi oleh PSSI pada tahun 2021-2022 lalu. Adapun ketertarikannya PSSI terhadap Jordi Weghman sendiri ini saat itu bukan tanpa sebab. Ya, pasalnya pemain yang kini saat ini berusia 25 tahun, kelahiran 1999, membawa pengalaman dari sepak bolanya Belanda. Lebih lanjut dilansir dari melalui Transmart bahwasanya Jordi Weghman sendiri merupakan pemain jebolan yang Akademi Feyenoord hingga usia U21. Jordi Weghman merupakan pemain yang karir seniornya bersama klub asal Timnas Indonesia yang dinaturalisasi yakni Rafael Strik saat itu di ADO Den Haag. Lebih lanjut, pada masanya Weghman sendiri juga menjadi andalan Timnas Belanda dari kategori usia U16 hingga U20 dengan total perolehan 30 caps yang ia dapatkan saat bermain. Maka wajar saat itu saja pemain posisi sebagai gelandang tengah kemudian juga serang ini menjadi incaran PSSI pada saat itu. Beda dahulu, beda dengan sekarang. Ya, tentunya saat ini untuk karir sosok pemain Jordi Weghman sendiri bak ditelan bumi. Pasalnya mengapa? Saat ini Jordi Weghman sendiri mengalami penurunan karir secara level tim. Sebab setelah sempat di kasta utama Swiss hingga Eredivisie Belanda, kini ia bermain bersama klub kasta kedua Kroasia yakni HNK Vukovar sejak paruh musim lalu 2023 hingga 2024. Di sana ia bermain sebagai pemain kaki kanan tersebut mampu mendapatkan menit penampilan reguler ya, dengan catatan kurang lebih 19 penampilan dari 22 pertandingan tersisa musim saat itu. Kemudian selanjutnya, untuk posisi Jordi Weghman sendiri pada saat itu sangat dibutuhkan oleh Sintayong. Sebab posisi gelandang serang di tahun 2021 hingga 2022 itu merupakan posisi yang pas bagi dia untuk masuk dalam skuad Timnas Indonesia, namun ia menolaknya. Kini lebih lanjut, kini meskipun kontraknya masih tersisa hingga akhir musim depan tahun Juni 2025, nama Jordi Weghman tetap masuk dalam rumor bursa transfer pemain. Bahkan dikabarkan juga pemain tawaran tersebut datang dari salah satu klub penawaran ya, datang dari salah satu klub Liga 1 2024-2025. Tim yang berminat atas jasa Jordi Weghman sendiri yakni ialah Madura United yang ingin meminang sosok Jordi Weghman sendiri gabung ke dalam klubnya. Tawaran dari klub finalis Championship Liga 1 musim lalu telah terdaftar dalam rumor transfer sejak 12 Juni lalu 2024. Kendati demikian, Transmart belum memperkirakan beberapa persen kesuksesan transfer ini. Sebab ini merupakan masih adapun keminatannya Madura United ingin meminang dia. Adapun bagi Madura United sendiri, selain mengejar sosok Jordi Weghman, dikabarkan juga berminat dengan pemain asing lainnya. Tentu di sini selaku Madura United ada pemain lain sebelum Jordi Weghman ingin dipinang.
Nama pemain yang serupa masuk dalam daftar ialah mantan penggawa Persib yang saat ini membuka klub asal negaranya di Filipina, yakni Daisuke Sato. Ya, pemain Daisuke Sato ini lalu ada juga calon debutan dari Ghana yang saat ini bermain di Liga Hong Kong, yaitu Ibrahim Yakubu Nasam. Jadi ada kurang lebih 3 ya bersama Jordi Weman yang ingin dipakai oleh Madura United gabung bersama klubnya. Lantas bagaimana sih profil singkat dari Jordi Weman sendiri ini sebagai pemain sepak bola profesional? Berikut beberapa ulasan tentang dia. Adapun untuk nama lengkap sendiri untuk Jordi Weman sendiri adalah Jordi Hendrik Nicolaus Weerman ya. Kelahiran Den Haag, Belanda. Untuk kelahiran sendiri ia merupakan kelahiran tahun 25 Maret 1999. Kurang lebih saat ini usianya 25 tahun ya. Kemudian untuk tinggi badan sosok Jordi Weman sendiri kurang lebih 180 cm, artinya ia cukup tinggi sebagai para pemain keturunan yang bisa masuk ke dalam timnas. Adapun posisinya pada saat bermain yakni dia posisi sebagai gelandang tengah, kemudian adapun saat ini keluarga negaranya merupakan keluarga negaraan Belanda. Dan di saat itu sebelumnya juga di sini untuk harga pasaran saat ini sebelumnya tinggi ya, kurang lebih mencapai 6 miliar lebih. Saat ini anjlok karena penurunnya para pemain ini untuk performanya cukup turun hingga saat ini mencapai 5,21 miliar untuk sosok Jordi Weman sendiri untuk harga pasaran para pemain ini. Riwayat karir sebelumnya tahun 2015 hingga 2019 untuk Jordi Weman sempat bermain di Akademi Feyenoord ya tahun 2019 kurang lebih 4 tahun. Kemudian lanjut di 2019 hingga 2020 bersama FC Dordrecht ya kurang lebih 1 tahun, dan kemudian kembali lagi ke klub Feyenoord ya di sini Feyenoord, kemudian 1 tahun dari 2020 ke 2021 masuk dalam Feyenoord U21, kemudian lanjut di 2021 hingga 2022 masuk ke dalam klub FC Luzern Swiss. Artinya di sini sempat ia berpindah-pindah dari klub asalnya, kemudian juga FC Dordrecht, kembali lagi ke Feyenoord U21, kemudian 2021 hingga 2022 kembali ke FC Luzern Swiss, dan kemudian dia terakhir 2022-2023 bersama ADO Den Haag bersama klub asal Rafelstreek ya, kurang lebih seperti itu. Dan tahun terakhir 2023 ia sempat berhenti karena ia tak mempunyai klub, tepat pada Juli 2023 ia tanpa klub, dan selanjutnya pada Septembernya ia gabung ke dalam 2023 September sampai 2024 ia masuk ke dalam HNK Vukovar. Artinya saat ini ia masih masuk ke dalam HNK Vukovar untuk klub yang terakhir ia naungi. Untuk caps timnas Belanda ia sempat bermain di U16 4 kali, U17 14 kali, dan U19 3 kali, dan U18 9 kali. Adapun sempat ia juga bermain di turnamen bergengsi Euro U17 tahun 2016 silam. Nah, untuk sebenarnya untuk Jordi Weman sendiri sempat ingin bergabung dan juga ia ingin segera memperkuat timnas Indonesia. Namun di sini dalam tanda kutip PSSI tentunya juga sudah memilih-milih ataupun sudah banyak program-program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI. Sebut saja ada Tom Haye, kemudian juga Ragnar Oramoen, kemudian juga Ejels, yang terakhir Charles Verdong, dan ada pun yang terbaru-barunya seperti kemudian juga ada Ole Ramini, kemudian juga banyak yang lainnya teman-teman. Jadi artinya kecil kemungkinan ini untuk sosok Jordi Weman gabung ke dalam timnas Indonesia. Bisa ditarik kesimpulan bahwasanya kesempatan untuk bisa bermain pada saat penawaran itu tidak bisa datang kedua kalinya. Artinya kesempatan itu hanya datang 1 kali sosok Jordi Weman ini untuk bergabung ke dalam timnas. Namun ia menyanyiakan ataupun kesempatan tersebut dengan menolak oleh PSSI. Lantas bagaimana menurut kalian tentang hal tersebut? Silakan tuliskan pendapat dan komentar kalian tentang
video ini, dan jangan lupa like dan juga komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video terbaru selanjutnya.